Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang berada di media sosial serta para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Rabb yang memberikan kepada kita banyak sekali kebaikan. Rabb yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita semua diistiqomahkan di atas agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita senantiasa dimudahkan di dalam menjalankan segala aktivitas kita, dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menetapkan hati kita berada di atas agama yang hak. Ya. Salam taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan ya kajian kita. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang urgensi dari berbakti kepada kedua orang tua. Kita sudah membahas kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, dan kita juga sudah membahas ya kita juga sudah membahas terkait dengan dalil-dalilnya begitu. Kenapa kita harus berbakti ya? Bagaimana kaitannya kemudian dengan kehidupan kita, itu sudah kita bahas di kajian sebelumnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara kita berbakti atau langkah-langkah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita mungkin sering mendengar istilah berbakti kepada kedua orang tua, istilah birrul walidain begitu. Tapi apakah kita sebenarnya memahami bagaimana sebenarnya langkah-langkah atau tata cara berbakti kepada kedua orang tua kita? Kita jangan hanya pandai di dalam mengatakan ya berbakti kepada kedua orang tua, berbakti, tapi kita tidak mengetahui bagaimana sebenarnya cara berbakti kepada kedua orang tua. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan mengupas ya bagaimana ya beberapa poin-poin penting ya yang sekiranya bisa diterapkan di dalam kehidupan terkait dengan bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua, agar di dalam ya menerapkan bakti kita kepada kedua orang tua ini tidak keliru, teman-teman sekalian, tidak keliru, kemudian kita tidak kebingungan begitu, apakah ini merupakan bentuk bakti atau bukan begitu ya. Jadi di sini Ana akan membahas beberapa poin yang penting saja. Baik, yang pertama teman-teman sekalian, ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, maka berusahalah kita bagaimana agar berbicara dengan orang tua kita itu berbicara dengan kata-kata yang sopan dan penuh kelembutan. Dan kita berusaha bagaimana agar setiap kata yang keluar dari lisan kita itu jauh ya dari hal-hal yang bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Yaitu kita berusaha menjaga lisan kita, berusaha menjaga sopan santun di hadapan orang tua, baik perbuatan kita, perkataan kita, atau pemikiran-pemikiran atau apa yang tersimpan di hati kita. Jangan sampai tindakan kita, perkataan kita kemudian menyakiti orang tua kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima.
Dan Allah Azza wa Jal, ya, Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ini tauhidullah, ya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya itu sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, qaulan karima. Apa kata Ibnu Katsir? Ya, Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ya fala taqulahuma uffin. Maksudnya jangan mendengarkan kepada orang tua, jangan memperdengarkan kepada orang tua perkataan yang buruk. Bahkan sekedar yang ini merupakan tingkatan terendah dari perkataan yang buruk. Jadi kadangkala ada masanya orang tua kita itu menginginkan sesuatu dari kita atau orang tua kita ingin meminta bantuan kepada kita. Maka kadangkala kita biasanya mengatakan biasa bentuk penolakan begitu. Atau bentuk tidak persetujuan atas apa yang orang tua katakan. Maka kata Ibnu Katsir, kata ini adalah bentuk terendah atau tingkatan terendah dari perkataan yang buruk. Bayangkan teman-teman sekalian, para jamaah sekalian, mengatakan saja kepada orang tua, ya, itu adalah perkataan yang menjurumuskan kita kepada keburukan, dan ini adalah tingkat paling terendah kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi ketika kita berbicara dengan orang tua kita, maka hendaklah kita mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kesopanan, penuh dengan kelembutan, dan jauhi perkataan yang bisa menyakiti orang tua kita. Hatta ketika kita ingin menasihati orang tua kita, ya, kadangkala kita ini sudah belajar begitu. Kita sudah belajar menuntut ilmu syar'i, kita sudah thalabul ilmi, memperdalam ilmu agama tentunya. Tapi orang tua kita ini awam begitu. Maka tak jarang ya tindakan orang tua kita, perkataan orang tua kita itu menyelisih syariat. Ya, tidak sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Maka dalam masalah ini, kewajiban kita sebagai anak yang mengetahui akan kebenaran, ya, bahwa orang tua kita ini terjatuh di dalam kekeliruan, maka kewajiban kita adalah mengingatkan. Tapi hendaknya dengan kelembutan. Ya. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik tentunya. Kadangkala kita berbicara dengan orang, itu kita berusaha menjaga bagaimana agar orang lain itu tidak tersinggung begitu. Kita perhatikan betul setiap petikan kata yang keluar dari mulut kita. Ya, sehingga ketika orang mendengarkannya, orang itu merasa tertarik begitu dan tidak tersinggung, tidak merasa disakiti. Kadang-kala kita berbicara dengan orang seperti itu, ya, dengan dosen, dengan bos kita berbicara dengan bahasa yang sangat kita jaga begitu. Maka dengan orang tua maka harus lebih lagi. Harus lebih dalam bentuk yang lebih penghormatan yang tingkat tertinggi gitu. Ya, dengan kesopanan yang tertinggi, dengan kelembutan tertinggi, dan jangan sampai setiap kata yang keluar dari lisan kita itu menyakiti orang tua kita. Meskipun kita benar, ya, maka sampaikanlah kebenaran itu dengan cara yang baik. Itu yang pertama, bahwa ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, berbicara dengan orang tua kita, maka hendaknya kita menjaga kalimat kita, ya, agar kalimat yang keluar dari lisan kita itu adalah tidak lain kecuali kelembutan, meskipun itu nasihat. Maka kadangkala orang, ya, ketika mendengar nasihat itu kadang telinganya panas begitu, hatinya, kepalanya mendidih begitu. Karena apa? Karena mental, hatinya keras, mental ketika diperdengarkan kebenarannya mental begitu. Maka ketika berbicara dengan orang tua, apalagi orang tua kita yang sudah tua, yang berumur, kadang-kala mereka ini mudah tersinggung. Ibu Ana pernah bilang begitu. Ibu Ana ini pernah bilang kalau orang tua itu yang sudah berumur itu lebih mudah tersinggung begitu. Maka Ana berpikir, ya, bagaimana agar setiap kata yang dikeluarkan di hadapan orang tua, ya, di hadapan nenek kita atau siapapun itu harus dijaga baik-baik. Meskipun intinya itu nasihat, ya, maka hendaknya nasihat itu disampaikan juga dengan lembut. Itu yang pertama, hendaknya kita menjaga
perkataan kita ketika berbicara dengan orang tua. Kemudian teman-teman sekalian, ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, hendaknya kita bersikap tawadhu kepada orang tua kita. Dan hendaknya kita ya menyikapi mereka dengan penuh kasih sayang. Ya. Jadi ketika berhadapan dengan orang tua, maka rendahkan diri kita. Ya, orang tua kita mungkin hanya lulusan SD atau mungkin nggak sekolah sama sekali, atau SD cuma tamatan SD begitu, hanya ya petani biasa. Maka orang tua kita lah yang membuat kita seperti itu. Orang tua kita yang menyekolahkan kita, yang memberikan biaya pendidikan kepada kita, orang tua kita semua. Ya. Maka ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, ya, maka rendahkan diri kita, tanggalkan semua kemewahan, tanggalkan semua jabatan, pangkat yang melekat pada diri kita, semua gelar yang menempel di nama kita, tanggalkan itu semua ketika kita berhadapan dengan orang tua kita. Karena tidaklah kita mendapatkan itu kecuali karena doa orang tua kita. Ya. Maka ketika bertemu dengan orang tua juga, maka hendaknya kita pandang mereka dengan pandangan penuh cinta. Dengan pandangan yang penuh kelembutan, dengan pandangan kasih sayang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wafid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu, kata Allah, terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Maka ketika berhadapan dengan orang tua, maka tawadhu. Jangan meninggikan diri di hadapan orang tua. Jangan pernah sama sekali meninggikan diri di hadapan orang tua, teman-teman sekalian. Ya, karena tidaklah kita sukses itu kecuali dengan doa orang tua kita. Orang tua kita mungkin tidak memberikan dari segi biaya, dari segi finansial, tapi mereka selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Mereka selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Maka hendaknya kita ya ketika berhadapan dengan orang tua, maka rendahkan diri kita. Jangan merasa tinggi dari orang tua. Jangan pernah sama sekali merasa tinggi dari orang tua. Dan hendaknya kita ketika berbicara dengan orang tua kita, memandang orang tua kita, itu hendaknya kita pandang dengan pandangan kasih sayang begitu. Kemudian teman-teman sekalian, ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, ketika kita memandang orang tua kita, maka hendaknya kita tidak memandang orang tua kita itu dengan wajah yang masam begitu, dengan pandangan yang tajam gitu. Mungkin ada yang bilang mata kita ini setajam silet. Iya, mungkin ada. Tapi ingat, ketika berhadapan dengan orang tua, jangan pernah memasang mata setajam silet, tapi pasanglah dengan kelembutan sebagaimana lembutnya kapas. Jangan pernah memasang wajah cemberut di hadapan orang tua, atau bermuka masam di hadapan orang tua. Dan kita jangan pernah meninggikan suara kita ketika berbicara dengan orang tua kita. Maka memandang orang tua kita juga harus dengan penuh adab. Gak boleh kemudian kita cemberut atau memandang orang tua kita dengan sinis. Mungkin ada hal-hal yang orang tua kita nggak bisa mengabulkan keinginan kita. Mungkin ada. Kemudian kita memandang orang tua kita dengan pandangan sinis karena tidak bisa mengabulkan keinginan kita. Lah, jangan seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Hendaknya ketika berhadapan dengan orang tua, kita pandang orang tua kita dengan kelembutan. Meskipun ada yang bilang mata kita setajam silat, tapi ketika berhadapan dengan orang tua, hendaknya kita memandang orang tua seperti lembutnya kapas. Dan ketika berhadapan dengan orang tua, hendaknya kita bermuka manis, ya, dan jangan cemberut. Jangan cemberut ketika berhadapan dengan orang tua. Serta kita jangan sampai berbicara meninggikan suara di atas suaranya orang tua. Ya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu
ketika berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat ketika mereka berbicara dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu merendahkan suaranya. Mereka tidak mau meninggikan suara mereka di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak memandang tajam kepada Rasul SAW sebagai bentuk pengagungan. Itu kepada Rasul SAW. Bagaimana jika ini kita terapkan kepada orang tua kita? Maka ketika kita berbicara dengan orang tua kita, memandang orang tua kita, meskipun kita mungkin dililit masalah begitu. Setiap manusia punya masalah. Tapi ketika kita berada di depan orang tua kita, jangan pernah kita menunjukkan bahwa kita punya masalah yang luar biasa begitu. Hendaknya kita menahan semua masalah kita, jangan sampai kemudian masalah kita menjadi masalah orang tua kita. Karena kadang-kala orang tua itu ketika mendengar anaknya itu mempunyai masalah, maka dia juga akan ikut memikirkan. Dia akan ikut memikirkan nasib anaknya. Sehingga jangan sampai kemudian kita menambah beban orang tua kita dengan pikiran-pikiran. Maka pertama kita merendahkan suara kita ketika berbicara dengan orang tua dan tidak memandang tajam. Meskipun orang tua kita tidak pernah memberikan apapun kepada kita, tapi ingat, tugas kita adalah berbakti kepada mereka. Tugas kita adalah berbakti kepada mereka. Maka ketika berbicara, rendahkanlah suara kita di hadapan mereka, dan kita tidak memandang tajam di hadapan mereka. Artinya, apa istilahnya? Kita selalu happy aja gitu kalau di depan orang tua begitu. Ya happy aja begitu di depan orang tua, dan jangan menunjukkan raut wajah yang memelas begitu, Baik. Kemudian ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, maka hendaknya kita tidak mendahului mereka di dalam berkata-kata. Tidak mendahului mereka di dalam berkata-kata. Ini adab yang penting, teman-teman sekalian. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, kami berada di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW itu bertanya, beritahukan padaku suatu pohon yang merupakan seorang muslim atau seorang muslim diserupakan dengannya. Daunnya tidak berguguran dan selalu berbuah setiap saat. Ibnu Umar berkata, hatiku mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Tapi kata Ibnu Umar, aku melihat Abu Bakar, Umar tidak berbicara sehingga aku tidak mau berbicara. Karena faktor usia begitu. Ketika tidak ada yang menjawab, maka Rasulullah SAW bersabda, ia adalah pohon kurma. Ketika kami telah bangkit, aku berkata kepada ayahku, hai ayah, kepada Umar, demi Allah, aku sudah menyangka dari awal tadi bahwa itu pohon kurma. Lalu apa kata Umar? Lalu kenapa kamu tidak berbicara? Lalu Ibnu Umar mengatakan, karena aku melihat kalian tidak ada yang berani bicara, maka aku juga segan. Lalu apa kata Umar? Andai kau mengatakannya, itu lebih aku sukai dari ini dan ini. Kenapa Ibnu Umar tidak melakukan atau tidak menjawab pertanyaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Ibnu Umar melihat bahwa adanya para sahabat lain yang dari usia itu lebih tua begitu, walau bukan orang tuanya, Jadi Ibnu Umar itu menahan lisannya. Meskipun beliau tahu beliau lebih mendahulukan yang tua dulu nih. Karena faktor usia, akhirnya Ibnu Umar menahan lisannya tidak menjawab pertanyaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata Umar, kalau anaknya jawab itu, kalau Ibnu Umar jawab itu ayahnya suka begitu. Tapi begini bagaimana akhlaknya para salaf ketika mereka bergaul, mereka mendahulukan yang lebih tua bahkan di dalam masalah berkata-kata, dalam berbicara. Maka adab ini tentu akan lebih layak lagi jika diterapkan kepada orang tua kita. Ketika kita berbicara dengan orang tua kita, maka kita dengarkan dulu orang tua kita. Jangan pernah memotong pembicaraan orang tua kita.
Itu poin pentingnya. Jangan pernah memotong pembicaraan orang tua kita. Mungkin orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, ngobrol dengan kita, kemudian barangkali kita menemukan adanya poin-poin yang keliru dari apa yang orang tua kita katakan, karena mungkin awam begitu. Maka selesaikan dulu mereka berbicara. Ketika sudah selesai, baru kita mulai berbicara. Jangan potong apa yang mereka bicarakan. Ini adab teman-teman sekalian. Ya, dan ini sudah Anda bahas ya di dalam kitab Al-Adab Al-Asyarah ya, terkait dengan adab berbicara. Itu terkait dengan larangan memotong pembicaraan orang lain begitu. Ya. Jadi kita saja tidak boleh memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara, apalagi memotong pembicaraan orang tua kita sendiri. Maka ini adalah poin penting teman-teman sekalian, jangan sampai kita mendahului orang tua kita di dalam berbicara. Biarkan orang tua kita selesai dulu berbicara, baru kita berbicara. Kemudian teman-teman sekalian, hendaknya kita lebih mengutamakan orang tua kita di dalam perkara duniawi dari diri kita sendiri. Ya. Hendaknya kita mengutamakan orang tua kita di dalam perkara dunia seperti masalah makan, masalah minum, atau perkara lainnya. Karena kita akan mendapatkan keutamaan apabila kita lebih mendahulukan orang tua kita di dalam masalah duniawi. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih tentunya tentang kisah 3 pemuda yang terperangkap di dalam gua. Kemudian mereka bertawassul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Ya, di antara salah satu pemuda itu, ya, ada yang bertawassul dengan baktinya kepada orang tuanya. Lalu salah satu dari 3 pemuda itu yang terperangkap di gua itu memanjatkan doa. Dia mengatakan, dia berdoa, ya Allah, dulu aku punya 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah memberikan susu kepada siapapun sebelum kepada mereka berdua. Pada suatu hari, aku pergi untuk suatu keperluan. Saat aku pulang, ternyata keduanya telah tertidur. Aku bergegas memerahkan susu, namun kudapati beliau berdua masih tidur. Aku bertekad untuk tidak akan memberikan minum susu itu kepada keluarga atau budakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Maka aku menunggu mereka bangun, sambil tanganku memegang susu yang terisi susu hingga fajar subuh tiba. Keduanya lalu terbangun kemudian meminum susu itu. Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Maka batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit. Ya, namun celahnya belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Jadi pemuda ini, ya, dia bertawassul dengan amal solehnya, itu dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Dia tidak pernah memberikan susu perahannya, kecuali yang pertama yang harus meminumnya adalah kedua orang tuanya. Sebelum kedua orang tuanya meminumnya, maka dia tidak akan memberikannya kepada siapapun, hatta dengan budak atau keluarganya sendiri. Sehingga pada suatu malam, ya ternyata orang tuanya sudah terlelap tidur. Lalu dia memeraskan susu, dan susunya itu dia pegang, ya, sampai terbitnya fajar. Bayangkan, semalaman dia memegang susu itu, dia siapkan untuk orang tuanya. Dan susu itu tidak ia berikan kecuali kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Ini menunjukkan akan bakti kepada orang tua, bahwa kita harus lebih mengutamakan orang tua kita, bahkan dari diri kita sendiri. Dalam masalah makan, dalam masalah minum. Dan ini terbukti teman-teman sekalian bahwa ketika kita mengutamakan kedua orang tua kita, maka kita yang akan mendapatkan keutamaan. Kita akan mendapatkan keutamaan itu. Ya. Jemaah sekalian, kemudian ketika kita bersama orang tua kita, di antara bentuk bakti kita adalah kita mengajak mereka kepada agama yang hak. Allah Azza wa Jalla, ya, memerintahkan kepada kita bagaimana agar kita mengarahkan orang tua kita kepada agama yang hak.
Mungkin kalau berbeda agama, mungkin kita bisa dakwahi mereka sedikit demi sedikit, tapi kalau mereka sudah seagama, maka kita ajak mereka kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Ya, sebagaimana ya kisah Ibrahim ini. Ibrahim mendakwahi ayahnya Azar, ya, dan beliau memberikan pencerahan-pencerahan dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan kasih sayang. Ini kita perhatikan baik-baik ya. Wa dzkur fil kitab Ibrahim innahu kana sidqan nabiyya idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsirun wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ceritakanlah hai Muhammad, kata Allah, kisah Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika Ibrahim ini berkata kepada bapaknya, wahai bapak, wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, yaitu tentang tauhid. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Ini disebutkan dalam Maryam ayat 41 sampai 45. Jadi tugas kita sebagai anak adalah di antara bentuk bakti adalah mengajak mereka kepada pemahaman yang benar di dalam agama ini. Ya, mengajak mereka. Ana tegaskan lagi, kalau berbeda agama mungkin kita bisa mengenalkan mereka ya, terkait dengan ajaran Islam. Tapi jika yang sudah seagama, sudah seiman, sama-sama muslim, anak muslim, orang tua muslim, ya, maka tugas anak adalah mengarahkan orang tuanya bagaimana orang tuanya bisa berpemahaman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu tugas anak. Tapi pelan-pelan, jangan langsung sekaligus begitu. Kalau sekaligus nanti barangkali orang tua akan terkejut, ya, akan shock, sehingga bukan malah semakin dekat pada kebenaran, tapi semakin jauh dari kebenaran. Maka tugas seorang anak itu bagaimana mendekatkan orang tuanya kepada pemahaman yang benar. Pertama, dari akhlak dulu. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua. Bahwa semakin sang anak ini belajar agama, akhlaknya ini semakin baik kepada orang tuanya. Jangan semakin buruk akhlaknya begitu. Kan banyak ini udah ya pada ngaji gitu kan. Udah pada ngaji, maka akhlak dengan orang tua itu harus dijaga. Jika tidak, maka akhlak yang buruk ini akan merusak tata cara pandang orang tua terkait dengan pemahaman yang dianut oleh sang anak. Nanti habis ngaji, baru 1-2 kali ngaji, tiba-tiba orang tuanya nonton, TV ini dimatikan. Ya, kenapa nak dimatikan? Haram, haram, sinetron haram. Ya, bukan begitu caranya. Caranya bukan begitu. Harus dengan cara yang hikmah, harus dengan cara yang santun. Ya, karena orang tua ini ya kadang-kala mudah tersinggung. Maka ini ya, tugas kita mendakwahi orang tua kita, bagaimana mereka bisa kembali kepada pemahaman yang benar begitu. Tentunya dengan tata cara yang baik, dengan santun begitu. Kemudian jemaah sekalian, tugas kita sebagai anak adalah kita diperintahkan menjaga kehormatan orang tua kita. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha harama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum fi yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengharamkan sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas
dan kehormatan untuk dirusak. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Disebutkan oleh Bukhari. Jadi kepada saudara sesama muslim saja, kita diharamkan untuk menumpahkan darah mereka tanpa hak. Kita diharamkan mengambil harta mereka tanpa hak. Dan kita diharamkan merusak kehormatan mereka tanpa hak. Kita diharamkan. Sesama muslim. Maka terlebih kepada orang tua kita, maka lebih haram lagi. Tentu lebih spesifik ya. Haram kita merusak kehormatan orang tua kita. Mungkin orang tua kita punya aib. Orang tua kita punya kekurangan. Maka jangan sampai kita bawa kekurangan orang tua kita sampai keluar rumah. Jangan sampai bawa aib orang tua kita keluar rumah. Kadangkala kalau kita jengkel dengan orang tua kita bawa aibnya kepada, ya, kita ceritakan kepada teman-teman kita, yang wanita diceritakan ke teman-teman wanitanya, ibu aku di rumah ini gini, diceritakan semua aib orang tuanya. Akhirnya apa? Rusak kehormatan orang tuanya. Maka tugas seorang anak adalah menjaga kehormatan orang tuanya. Cukup aib itu kita ketahui sampai di depan pintu. Ketika keluar rumah, jangan sampai aib itu keluar dari pintu rumah kita. Cukup kita saja yang tahu, cukup satu penghuni rumah saja yang tahu. Jangan sampai aib itu keluar dari rumah. Maka tugas kita menjaga kehormatan orang tua kita. Jangan sampai kita merusak kehormatan orang tua kita. Kemudian jemaah sekalian, hendaknya ketika kita dengan orang tua kita berikan mereka pelayanan-pelayanan. Hendaknya kita membantu urusan-urusan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslimu akhul Muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuh. Waman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Waman farwaja an muslimin kurbatan farwajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumal qiyamah. Waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Seorang muslim, kata Nabi SAW, adalah saudara bagi muslim. Dan artinya sesama muslim itu bersaudara. Tidak boleh saling menzolimi, tidak boleh saling membicarakan dalam bahaya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudara muslim lainnya, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Allah akan cukupkan. Barang siapa yang melepaskan saudaranya sesama muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan melepaskan ia dari kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib saudara muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka kita diperintahkan untuk menutup aib saudara kita. Kita diperintahkan untuk saling membantu dengan sesama muslim. Kita diperintahkan untuk saling memenuhi kebutuhan sesama muslim. Ya. Ini kepada sesama muslim, tetangga-tetangga kita, mungkin teman-teman kita, maka bagaimana lagi dengan orang tua kita? Maka kepada orang tua kita, maka kewajiban, kebutuhan mereka hendaknya kita penuhi. Pekerjaan mereka kita bantu, kita mudahkan. Ya. Aib mereka kita jaga, jangan sampai kemudian tersebar hingga keluar rumah. Cukup di depan pintu saja. Ya. Maka jangan pernah gengsi untuk membantu urusan orang tua kita. Ini kadangkala mungkin karena merasa laki-laki ya, merasa cowok, malu mau bantu orang tuanya di dapur. Enggak seperti itu. Ya. Malu bantu orang tuanya cuci piring, malu bantu orang tuanya masak. Lah, sebagai seorang muslim, ya, kita jangan pernah merasa malu jika itu adalah sebuah kebenaran. Maka nggak ada masalah ya, seorang laki-laki membantu orang tuanya di dapur, ya. Sesekali ya bantu cuci piring, ya, bantu sapu rumah, lap lantai rumah, bantu orang tua kita. Atau ayah kita punya toko, ya bantu dia di toko. Tugas kita sebagai anak. Tugas kita, ya. Maka kita permudah urusan orang tua kita bantu segala urusannya. Atau orang tua kita punya kebun, ya bantu mereka di kebun. Jangan apatis. Jangan apatis. Kepekaan sebagai anak ini
harus lebih digalakkan lagi. Harus lebih tensinya harus lebih dinaikkan lagi. Orang tua kita mungkin malu minta bantuan ke kita. Malu. Ada orang tua seperti itu, ada jemaah. Ada orang tua yang malu minta bantuan kepada anaknya, maka kepekaan seorang anak di sini diuji. Peka atau tidak nih anak. Maka kepekaan kita ini perlu kita tensinya kita naikkan, begitu. Iya. Maka jangan pernah merasa malu. Jangan sampai kita kemudian yang ketika gengsi atau apa gitu, kemudian menahan kita untuk menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Tidak ada gengsi ketika kita mengamalkan kebenaran. Ya. Selama itu kebenaran, kenapa tidak begitu kan? Jamaah sekalian, kemudian di antara bentuk bakti kita kepada orang tua kita adalah ketika orang tua memanggil kita, maka hendaknya kita sambut atau kita jawab panggilan itu dengan segera. Ana contohkan misalnya kalau HP kita itu bunyi, kita di lantai bawah, HP kita di lantai atas. Kalau HP itu kedengaran, kita langsung lari tuh untuk menjawab panggilan HP itu. Maka selayaknya dengan orang tua itu lebih lagi. Ketika orang tua kita memanggil kita, kita jawab panggilannya. Ketika mereka meminta bantuan, kita bantu. Kita bantu, ya. Ini ada sebuah kisah yang sahih dari Nabi SAW, ya. Itu tentang kisah Juraij, ya. Bagaimana yang terjadi kepada seorang Juraij. Kata Nabi SAW, tidak ada bayi yang dapat berbicara di buayan, ya tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraij. Jadi ada dua bayi saja yang Allah Azza wa Jal, ya, yang Allah Azza wa Jal berikan mereka kelebihan bisa berbicara di waktu buaya. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kedua adalah bayi di masa Juraij. Ya. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juraij? Lalu kata Nabi SAW, Juraij itu adalah seorang rahib yang berdiam diri di rumah peribadatannya yang terletak di dataran tinggi atau di pegunungan. Jadi terdapat juga di sana seorang pengembala yang menggembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya, dan di sana juga ada seorang wanita ya dari suatu desa yang berbuat mesum dengan pengembala kambing itu, berzinah ya. Lalu pada suatu hari Ibu Juraij ini datang dan memanggil si Juraij ini di tempat ibadahnya yang, dan ketika itu Juraij itu sedang melaksanakan sholat. Lalu ibunya memanggil Juraij, ya Juraij, ya Juraij. Lalu Juraij ini berkata di dalam hatinya, ya, ummi wa sholati. Ya Allah, ibuku atau sholat. Juraij ini bergumam di dalam hatinya, apa yang harus aku dahulukan, sholatku, ya, ibuku atau sholatku. Ternyata Juraij ini lebih mendahulukan sholatnya, lanjut dia sholat. Kemudian ibunya memanggil kedua kalinya, ya Juraij, ya Juraij. Kemudian Juraij ini kemudian kembali bergumam dalam hatinya, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku. Kemudian dia tetap melanjutkan sholatnya, dia tetap memilih sholat. Kemudian ibunya memanggil ketiga kalinya, ya Juraij, ya Juraij. Ternyata Juraij lebih memilih sholatnya. Lalu apa kata ibu Juraij? La amatakallahu ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Apa kata ibunya? Semoga Allah tidak mewafatkanmu. Wahai Juraij, semoga Allah tidak mewafatkanmu sampai engkau melihat wajah pelacur. Ya. Jadi ibunya mendoakan agar Juraij ini jangan diwafatkan sebelum dia melihat wajah pelacur. Jadi kan tadi ada Juraij ya, di atas gunung itu ada Juraij, ada pengembala sapi ya, kemudian ada wanita pelacur yang kemudian berzinah dengan pengembala itu tadi. Jadi wanita yang menemui penggembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Lalu
Raja ini bertanya kepada wanita tersebut, ini anak siapa? Gitu. Lalu wanita ini menjawab, dari Juraij. Lalu raja bertanya lagi, apakah dia Juraij yang kamu maksudnya, apakah yang tinggal di tempat peribadatan itu? Lalu wanita itu mengatakan, benar. Lalu raja mengatakan, hancurkan rumah peribadatannya Juraij dan bawa Juraij kembali. Ya. Lalu orang-orang menghancurkan tempat peribadatan Juraij dengan kapak sampai rata dengan tanah dan mengikatkan tangannya di lehernya dengan tali, lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan, Juraij ini dilewatkan di hadapan para pelacur. Ya, jadi doa ibunya Juraij ini di sini terkabul. Juraij ini dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraij tersenyum dan para pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia. Lalu raja bertanya kepada Juraij, siapa ini menurutmu? Lalu Juraij ini malah balik bertanya, siapa yang kau maksud? Lalu raja ini raja mengatakan, wanita tadi mengatakan bahwa anak ini adalah hasil hubungannya denganmu. Ya, kemudian Juraij mengatakan, apakah engkau telah berkata begitu? Lalu wanita itu menjawab, iya benar. Lalu Juraij bertanya, di mana bayi itu? Lalu orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibumu itu. Lalu Juraij menemui bayi yang ada di pangkuan ibunya dan bertanya pada bayi itu, nak, siapa ayahmu? Lalu tiba-tiba bayi itu berbicara, ayahku si pengembala sapi. Kontan sang raja mengatakan, apakah kami perlu bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Karena sudah terbukti, anak itu bukan anaknya Juraij. Lalu raja memberikan sebagai permintaan maaf, raja ingin yang mendirikan rumah ibadah bagi Juraij mendirikan kembali dari bahan dari emas. Lalu Juraij mengatakan tidak perlu, atau dari perak, kata raja. Jangan, tidak perlu, kata Juraij. Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu kembali sebagai permohonan maaf, gitu ya. Kemudian Juraij mengatakan, bangunlah seperti sedia kala. Lalu raja bertanya, mengapa engkau tersenyum? Ya. Juraij menjawab, saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Ya. Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Ketika orang tua memanggil kita, maka kita jawab panggilan mereka. Ya, kita jawab panggilan mereka. Karena doa orang tua itu ya bisa jadi makbul. Dan ini terbukti. Doanya Ibu Juraij ini terbukti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai Juraij ini diwafatkan sebelum dia melihat pelacur, dan ini terbukti. Ini terbukti. Ya. Maka seorang ibu ini pelajaran ya untuk para ibu, para orang tua, ketika kesal dengan anak, maka hendaknya doakan mereka dengan kebaikan meskipun kita merasa kesal dengan anak kita. Ya. Jadi seorang anak juga harus berhati-hati dengan kemarahan orang tuanya. Karena kadang-kala kalau orang tua itu sudah marah, maka dengan mudah kadang orang tua mendoakan keburukan untuk anak. Ya, mohon maaf anak katakan kadang-kala kalau orang tua itu marah, dasar kamu anak setan begitu. Dasar kamu anak kurang ajar. Itu orang tua ketika marah. Ya, maka hati-hati. Jangan sampai kemudian kita membuat orang tua kita marah lantas dia mendoakan keburukan untuk kita. Karena doa orang tua itu mudah diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini kisah juga ya, mungkin pelajaran untuk kita semuanya berkaitan juga dengan kisah Syekh Sudais ya. Syekh Sudais kecil ya. Jadi pada suatu hari ibunya itu di rumahnya Syekh Sudais itu, Syekh Sudais kecil, Syekh Abdurrahman Sudais ya, itu akan menerima tamu begitu. Orang tuanya akan menerima tamu, jadi ibunya itu masak kambing. Qadarullah, Sudais kecil ini bermain di rumah dan akhirnya mengacaukan apa yang telah ibunya siapkan begitu. Jadi ibunya itu meradang, marah besar ibunya Syekh Sudais kecil. Lalu ibunya itu marah ya, kesal, ya kaget. Lalu dia marah kepada Sudais ini. Sudais, dasar kamu anak nakal. Awas kamu kalau sudah besar, kamu akan menjadi imam Masjidil Haram.
Ternyata apa jamaah sekalian? Ternyata doa ibunya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibunya Syekh Sudais ini kesel gitu. Karena Sudais kecil ini mengacaukan persiapan untuk menyambut tamu itu. Tadi gulai kambing itu gimana? Habis sudah. Ibunya mendoakan, kesel nih, ibunya marah, kesel, mendoakan anaknya dengan kebaikan. Sudais, dasar kamu anak nakal. Awas kamu, kalau sudah besar kamu akan menjadi imam Masjidil Haram. Didoakan kebaikan oleh ibunya. Dan alhamdulillah sekarang beliau benar-benar menjadi imam di Masjidil Haram. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Jadi seorang Sudais kemudian menjadi seorang imam besar Masjidil Haram sekarang. Dan sekarang ya bisa kita dengarkan murotalnya dimanapun gitu. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Maka orang tua pun ya kalaupun kesel itu kepala tetap harus dingin. Ya, kesel ya doakan. Jangan sampai kita mengumpat anak kita sendiri ya mengumpat. Tapi kita jadikan itu ajang kebaikan. Kita doakan kebaikan. Mungkin kalau lagi marah orang tua, semoga kamu jadi ustadz begitu, atau semoga kamu jadi ulama, atau bisa jadi semoga kamu jadi presiden. Doakan kebaikan inti. Semoga kamu selamat dunia akhirat. Ya, itu semua kebaikan. Jangan sampai kemudian keburukan yang keluar dari lisan. Ya, karena kalau orang tua udah kesal itu kadang, ya, bukan kadang ya, doanya itu mudah diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini luar biasa teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian, ya ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, maka jangan pernah kita berdebat dengan orang tua kita. Jangan pernah mudah ya, jangan mudah menyalah-nyalahkan orang tua kita dan kita jelaskan kesalahan mereka dengan penuh adab. Kita jelaskan. Ya, ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita apa? Wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan juga sebagai pelajaran tadi kan berkaitan dengan nasihat Ibrahim kepada ayahnya Azar itu ya. Ibrahim menasihati ayahnya dengan penuh kelembutan. Ini pelajaran bagi kita ya bagaimana walaupun orang tua kita terjatuh di dalam kesalahan, maka kita hendaknya menasihati mereka dengan lemah lembut gitu. Ya. Kita percepat saja mungkin ya. Kemudian ketika kita ya berada di rumah, maka kita sambut orang tua kita. Ya, ketika orang tua kita sampai ke rumah kita sambut, kemudian kita cium tangan mereka. Nabi SAW melihat putri beliau Fatimah ya, datang ke rumah beliau SAW, maka Nabi SAW menyambut kedatangannya. Beliau SAW berdiri lalu menyambut, menciumnya, menggandeng tangannya, lalu mendudukkannya di tempat duduk beliau. Tapi jika Nabi SAW mendatangi rumah Fatimah, ya, maka Fatimah menyambut kedatangan Nabi SAW, dia bangkit, berjalan ke arah Nabi SAW, lalu mencium kening Nabi SAW. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi ketika orang tua kita tiba, ya mungkin kita sudah menikah, mungkin ya sudah menikah, orang tua kita berkunjung ke rumah kita, maka kita sambut orang tua kita. Kita siapkan makanan terbaik untuk orang tua kita begitu. Sebagai bentuk apa? Penyambutan dan penghormatan kepada orang tua kita. Kemudian, ya kita tidak boleh mengganggu orang tua kita di waktu istirahat. Jadi ada waktu privasi. Orang tua kita itu ada waktu privasi. Artinya kita tidak boleh mengganggu mereka di waktu-waktu ini kecuali atas izin mereka. Itu di waktu zuhur, subuh, dan setelah isya. Ini waktu privasi. Ya, apalagi kalau sampai masuk ke kamar orang tua tanpa izin itu nggak boleh teman-teman sekalian di waktu-waktu privasi tentunya. Ya nggak boleh sama sekali. Kita masuk ke kamar orang tua itu harus mendapat izin dari mereka. Karena itu ya ruangan privasi mereka, kita nggak boleh masuk ke tempat mereka sembarangan, harus dapat izin. Apalagi ketika mereka berada di dalam ruang privasi mereka, kita nggak boleh mengganggu mereka tentunya. Kalau tidak diizinkan ya udah, jangan ngotot gitu, ya. Jadi ada 3 waktu privasi itu zuhur, di waktu sebelum subuh dan setelah isya itu waktu privasi. Dan kita tidak boleh mengganggu mereka, ya, tanpa seizin mereka. Kalau maksudnya kita ada keperluan, mungkin ada keperluan,
Ya, kalau mereka tidak mengizinkan, ya kita nggak boleh memaksakan. Kemudian ketika berbicara dengan orang tua kita, jangan sampai kita berbohong dengan orang tua kita. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidqi, wa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajula yasduqu hatta yuktaba inda Allahi sidqa, wa iyyakum wal kadhib, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujura yahdi ilal nar, wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba inda Allahi kadzdzaba. Jadi intinya, ya di sini kita diperintahkan untuk berlaku jujur, karena jujur ini membawa kepada kebaikan, kebaikan itu membawa ke surga. Kalau seseorang itu senantiasa jujur, maka akan ditulis di sisi Allah bahwa dia ini adalah orang yang jujur. Dan kata Nabi SAW, jauhi dusta. Wa iyyakum wal kadhib. Jauhi dusta. Karena dusta itu membawa kepada fajir atau maksiat, ya, dan perbuatan maksiat itu membawa kepada neraka. Seseorang yang sering berdusta akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang kadzab, yang pendusta. Jadi berbohong ini adalah dosa besar. Jika dilakukan kepada sesama muslim, ini dosa besar. Terlebih jika dilakukan kepada kedua orang tua kita, maka akan lebih besar lagi dosanya. Maka berusaha jujur, ya, ketika berbicara dengan orang tua kita. Orang tua kita bertanya, jawab apa adanya. Ya, jujur akan menyelamatkan kita sekarang dan seterusnya. Bohong akan menyelamatkan sekarang, tapi akan mencelakakan kita pada waktu yang lain. Bahkan kadangkala kita akan menumpuk kebohongan. Kalau sudah bohong, maka kita akan kembali berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Maka hati-hati ketika berbicara dengan orang tua kita. Ya. Kemudian jangan pelit dengan orang tua kita. Kita mungkin sudah bekerja, ya, maka berbagi dengan orang tua kita. Mungkin kita punya kelebihan, maka kita, ya, belanjakan orang tua kita. Mungkin orang tua kita pengen makan apa, begitu ditanya. Sebelum kita berkunjung ke rumah orang tua kita, ya ditanya, "Ma, pengen makan apa?" begitu. "Ayah pengen minta dibeliin apa?" begitu. Ya, jangan pelit dengan orang tua kita. Kata Nabi SAW, "Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha, fa in fadala syai'un fali ahlika, fa in fadala an ahlika syai'un falidzi qarabatik." Kata Nabi SAW, mulailah dari diri sendiri. Engkau beri nafkah dirimu. Jika ada yang lebih, maka untuk keluargamu. Jika ada yang lebih, maka untuk kerabatmu. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka orang tua adalah yang paling berhak untuk kita nafkahi, ya, setelah diri kita sendiri dan tanggungan kita, itu keluarga kita. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa seorang anak ini wajib menafkahi orang tuanya, wajib menafkahi orang tuanya jika ada dua syarat, memenuhi dua syarat. Yang pertama, orang tua dalam keadaan miskin. Yang kedua, anak, ya, dalam keadaan mampu menafkahi. Ya. Intinya kita berusaha bagaimana agar kita bisa menyenangkan orang tua kita. Ya. Ya, jangan pelit dengan orang tua kita. Sebelum berkunjung, ya tanya orang tua, "Mah, mau makan apa?" "Ya, mau makan apa?" begitu. Atau mereka pengen nitip apa begitu, ya. Kemudian kita diperintahkan untuk sering-sering berkunjung kepada mereka. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan itu pernah ada seorang yang pergi mengunjungi saudaranya di daerah lain. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanan. Ketika mendatanginya, malaikat tersebut bertanya, "Aina turidu?" "Mau kemana engkau?" Lalu ia menjawab, "Uridu akhon li fi hadhil qaryah." "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Lalu malaikat bertanya, ya, "Halaka alaihi min ni'matin tarubbuha?" "Apakah ada suatu keuntungan yang kau dapatkan darinya?" Lalu laki-laki ini menjawab, "La, ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla." Tidak ada, katanya, kecuali aku mencintai Allah azza wa, mencintainya karena Allah azza wa jalla. Ya, maka malaikat mengatakan, "Fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi."
Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Jadi mengunjungi sesama muslim ini besar keutamaannya, maka jika yang dikunjungi orang tua maka lebih besar lagi keutamaannya begitu. Mengunjungi sesama muslim saja ya yang dimana kita mencintainya karena Allah Azza wa Jalla itu membuat Allah mencintai kita sebagaimana kita mencintai saudara kita. Bagaimana lagi ketika kita mengunjungi orang tua kita karena kita cinta kepada orang tua kita karena Allah Azza wa Jalla. Maka tidak bisa lagi dibayangkan bagaimana cintanya Allah kepada kita. Kemudian jika kita ingin meminta sesuatu kepada orang tua kita, maka mintalah dengan kelembutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabda, "La tulhifu fil mas'alah, fa wallah la yas'aluni ahadun minkum syai'a, fatukhrij lahu mas'alatuhu minni syai'a, wa ana lahu karih, fayubaraka lahu fima a'taitu." Jika kalian memaksa meminta ya demi Allah, jika seseorang meminta kepadaku sesuatu kemudian aku mengabulkan permintaannya tersebut dengan perasaan tidak senang ya tidak ridho, maka tidak ada keberkahan pada dirinya dan apa yang ia minta itu. Jadi memaksa meminta-minta kepada orang lain dengan paksaan ini ada akhlak yang buruk, maka bagaimana lagi dengan orang tua kita. Ini kadangkala ada anak ya yang mencak-mencak apa yang memaksa orang tua nyampe nendang pintu, nendang dinding, ya pengen dibelikan motor. Bahkan berita ada sampai yang memotong telinga orang tuanya karena tidak dibelikan motor. Ini kan luar biasa ya akhlak yang buruk nih dengan orang tua. Ya. Kemudian jika orang tua dan yang sudah menikahnya, jika orang tua dan istri bertikai, maka kita harus berlaku adil. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya'dilu, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau ada orang tua ya bertikai dengan istri, maka suami harus berlaku adil. Jangan sampai cenderung kepada salah satu, ya. Adil di dalam menyikapi permasalahan. Kemudian kita diperintahkan bermusyawarah ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita diperintahkan untuk bermusyawarah dengan orang tua kita dalam urusan-urusan kita. Nah, intinya kita berdiskusi dengan orang tua kita. Kalau kita menghadapi masalah, ya diskusi dengan orang tua kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wasyawirhum fil amr." Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Kemudian jika orang tua kita sudah meninggal, maka sering-seringlah kita ziarah kuburan mereka dan kita mendoakan mereka. Kata Nabi SAW, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha wa innahu yuriqul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah wa la taqulul hujr." Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur, kata Nabi SAW. Karena ziarah kubur ini bisa melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak atau qaulul hujr ketika berziarah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi kalau orang tua kita sudah wafat, maka sering-sering doakan mereka, istighfar untuk mereka, mintakan ampun kepada mereka tentunya. Dan kalau wanita tentu nggak boleh dia terlalu sering, bolehlah sesekali, dan dia keluar rumah sesuai dengan adab-adabnya, bagaimana pakaiannya, ya bagaimana dandanannya, ini kan sudah diatur di dalam Islam. Ya, jadi wanita itu silahkan saja ziarah kubur, tapi sesuai dengan adab dan tidak boleh terlalu sering. Karena kalau terlalu sering maka justru akan menimbulkan fitnah, ya. Baik, demikian teman-teman sekalian ya beberapa atau tips ya beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kajian kita ini bermanfaat dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang keliru dari anak pribadi. Tentu Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Demikian,
Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.